Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Najwa Nurul Aulia dan teman-teman saya. Saya Alfiah Nurulina. Saya Firdain Nurhadijah. Saya Pasal Lupiana Saputra. Saya Nadia Nurfadilah. Saya Kamarudin Cantika. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk menjelaskan teori belajar dalam praktik kelas. Belajar dalam praktik kelas adalah landasan konseptual yang menjelaskan bagaimana peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang kemudian digunakan guru sebagai pedoman dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses belajar di kelas. Ada beberapa teori. Yang pertama, teori behaviorisme, yaitu perilaku belajar yang dipengaruhi stimulus dan respon. Contoh penerapannya, guru memberikan latihan soal berulang agar siswa terbiasa dan menguasai materi. Yang kedua, ada teori kognitivisme, yaitu belajar sebagai respon mental seperti memori, berpikir, dan pemecahan masalah. Contoh penerapannya, guru meminta siswa menjelaskan kembali materi dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga, ada teori konstruktivisme, yaitu pengetahuan yang dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman. Contoh penerapannya, siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui diskusi, eksperimen, dan pemecahan masalah. Ada refleksi singkat sebagai calon guru, yaitu kita harus menyadari pentingnya memahami teori belajar yang dapat menciptakan pembelajaran yang efektif, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Teori belajar dalam praktek kelas membantu guru memahami cara siswa belajar dan menyesuaikan strategi mengajar agar lebih efektif. Yang pertama ada behaviorisme, belajar sebagai respon terhadap stimulus. Yang kedua ada kognitivisme, fokus pada proses mental internal. Yang ketiga ada konstruktivisme, belajar sebagai proses membangun makna. Penelitian di kelas, yang pertama ada penguatan positif, memberi pujian atau hadiah saat siswa menjawab benar. Terus ada peta konsep, membantu siswa mengorganisasi informasi. Yang terakhir ada pembelajaran berbasis proyek, siswa menyelesaikan tugas nyata secara kolaboratif. Terus ada refleksi untuk guru sebagai pendidik yang mengedepankan empati dan pembelajaran efektif tentu harus bisa memahami teori belajar. Guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adaptif, dan bermakna bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Teori belajar dalam praktek kelas adalah pandangan atau konsep tentang bagaimana siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, juga sikap. Nah, dalam praktek kelas ini terdiri dari 3 teori nih. Teori pertama yaitu teori behaviorisme, yaitu adanya stimulus dan respon serta penguatan perubahan perilaku. Contohnya seperti guru yang memberikan reward kepada siswa. Teori kedua yaitu teori kognitivisme. Nah, teori ini tuh proses berpikir siswa, contohnya seperti guru yang memberikan pertanyaan kepada siswa, lalu siswa menjawab pertanyaan tersebut. Dan yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Teori ini lebih menekankan kepada siswa itu harus membangun pengetahuan sendiri, contohnya seperti diskusi kelompok. Nah, jadi refleksi kita sebagai calon guru, kita itu harus menyadari terkait pentingnya teori tersebut agar proses pembelajaran itu lebih efektif, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Teori belajar merupakan konseptual yang menjelaskan bagaimana siswa memperoleh, memproses, dan menerapkan pengetahuan di dalam praktek kelas. Ada beberapa teori yang dapat digunakan di kelas. Yang pertama, behaviorisme. Behaviorisme menekankan pembelajaran melalui stimulus dan respon, serta penguatan seperti hadiah atau hukuman. Yang kedua, kognitivisme. Kognitivisme menekankan proses berpikir seperti mengingat dan memecahkan masalah. Yang ketiga, humanisme. Humanisme berfokus pada perkembangan diri siswa secara keseluruhan dan memenuhi kebutuhan emosional untuk mencapai potensi maksimal. Yang terakhir, konstruktivisme menekankan siswa membangun pengetahuan baru melalui pengalaman pribadi atau interaksi sosial. Selanjutnya, contoh penerapan di kelas. Untuk behaviorisme, guru dapat memberikan bintang atau pujian kepada siswa yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Untuk kognitivisme, guru dapat menggunakan diskusi kelompok untuk menghubungkan ide baru dengan pengetahuan lama siswa.
Yang ketiga, humanisme. Guru dapat membiarkan siswa memilih judul cerita sesuai minat mereka untuk berdongeng. Yang terakhir, untuk konstruktivisme, guru dapat memberikan tugas kelompok untuk membangun pemahaman melalui diskusi dan refleksi atas pengalaman mereka. Yang terakhir, untuk refleksi sebagai calon guru, teori belajar mengajarkan fleksibilitas dalam menggabungkan berbagai pendekatan agar pembelajaran efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan demikian, guru dapat menciptakan lingkungan yang holistik yang mendukung perkembangan akademik dan emosional siswa. Teori belajar adalah landasan bagi para guru untuk merancang pendidikan. Nah, teori belajar itu ada beberapa. Yang pertama, teori behavioristik, yang dimana teori ini menekankan kepada stimulus dan juga respon. Di kelas, guru dapat memberikan apresiasi atau nilai kepada siswa yang dapat menjawab pertanyaan. Lalu yang kedua ada teori kognitivistik, yang dimana teori ini menekankan kepada proses berpikir siswa. Guru dapat membantu siswa untuk memahami pembelajaran dengan cara berdiskusi atau dengan cara pemecahan masalah. Lalu yang ketiga yaitu konstruktivisme. Teori ini menekankan kepada siswa bahwasannya siswa juga dapat mencari pengetahuannya sendiri. Guru hanya menjadi fasilitator dan guru juga memberikan kesempatan kepada para siswa agar dapat menemukan pengetahuannya dengan cara mengaitkannya dengan pengalaman sehari-hari. Nah, dalam penerapannya di kelas, misalnya dalam pembelajaran IPA, guru dapat memberikan poin kepada siswa yang aktif menjawab pertanyaan. Itu untuk teori behavioristik. Lalu untuk teori kognitif, guru dapat memberikan penjelasan misalnya pada proses fotosintesis. Nah, guru juga dapat menyertainya dengan gambar atau video. Lalu yang ketiga, konstruktivisme, guru akan memerintahkan siswa untuk mengamati tumbuhan yang ada di sekitar mereka dan mencari tahu fungsi-fungsi pada tumbuhan tersebut. Refleksinya, sebagai seorang guru tentu kami juga memahami bahwasannya setiap murid itu memiliki cara belajar yang berbeda. Nah, sebagai seorang guru, seharusnya guru tidak hanya menerapkan satu teori saja, tetapi harus bisa mengkombinasikan beberapa teori agar pembelajaran ini semakin menarik, bermakna, dan juga efektif untuk semua siswa. Teori belajar dalam praktik kelas adalah landasan konseptual yang digunakan guru untuk memahami bagaimana peserta didik memperoleh, memproses, dan menerapkan pengetahuan, sikap, serta keterampilan selama proses pembelajaran. Ada 3 teori. Yang pertama ada teori behaviorisme, diharapkan melalui pemberian stimulus dan penguatan. Yang kedua ada teori kognitivisme, lebih menekankan pada proses berpikir siswa. Yang terakhir itu ada teori konstruktivisme, yaitu memandang bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman belajar. Selanjutnya itu ada penerapan teori. Penerapan teori ini dalam kelas dapat dilakukan dengan metode pembelajaran berbasis proyek, kerja kelompok, eksperimen, atau pemecahan masalah. Misalnya, guru memberi tugas kelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang nyata. Yang terakhir itu ada refleksi. Refleksi ini yang dapat dilakukan oleh guru adalah menyadari bahwa setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda, sehingga guru tidak bisa menggunakan satu metode untuk semua siswa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.